Saudara-saudari yang terkasih, tak jarang kita mengalami salah paham. Sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi ternyata tidak berkenan juga kepada yang kepadanya kita berusaha untuk menyenangkan. Orang tua, guru, atasan, atau pemimpin kita. Sebaliknya kita juga jengkel atau bahkan marah kepada seseorang karena kita mengharapkannya berbuat ini dan itu kepada anak-anak, murid, bawahan, karyawan, tetapi ternyata ia tidak melakukan seperti yang kita inginkan. Salah satu penyebabnya adalah gagal fokus. Orang gagal fokus itu diibaratkan dengan orang yang tergesa-gesa memasuki suatu ruangan dan ia berhadapan dengan pintu, didorong-dorong. Ternyata pintu tidak terbuka dan orang akhirnya berteriak, "Tolong bukakan pintu. Siapa yang mengunci pintu ini?" Padahal di pintu itu ada tulisan geser. Maka selama tidak digeser, didorong-dorong, tidak akan terbuka. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya menjelaskan figur Mesias kepada bangsanya karena rupanya bangsanya ini gagal fokus. Mereka mengharapkan Mesias yang begini dan begitu, yang hebat, kuat, melawan, beringas, berkuasa, mengalahkan, menakutkan. Tetapi Allah mempunyai rencana yang tidak dimengerti manusia. Yesaya menggambarkan Mesias sebagai pribadi yang lemah lembut, diurapi oleh Roh Kudus untuk menegakkan hukum ilahi. Jika diperlakukan apapun, ia tidak akan membalas. Ia akan tetap lemah lembut. Penyelamat itu bagaikan keset yang bertuliskan welcome. Kalau diinjak, digosok, dan diapakan pun, keset itu akan tetap bertuliskan welcome. Itulah Mesias yang digambarkan oleh Yesaya. Rupanya Yudas yang sudah menyertai Yesus selama 3 tahun, bahkan menjadi orang kepercayaan untuk mengelola dana bagi kehidupan dan pelayanan, gagal fokus juga. Yesus fokus pada kematiannya sebagai suatu peristiwa penyelamatan umat manusia. Sementara Yudas fokus pada uang. Dengan meminyaki Yesus, Maria mau menunjukkan kasihnya kepada Yesus yang begitu besar. Karena mengalami dosanya diampuni, hidupnya diselamatkan. Yesus menggunakan momen itu sebagai momen persiapan penguburannya yang akan terjadi karena ia akan menderita dan wafat demi menyelamatkan manusia. Yudas ngomel. Dengan berlagak sosial, ia menggunakan orang miskin, menyalahkan Yesus seolah Yesus tak peduli pada orang miskin. Padahal hati dan budi Yesus ada pada orang miskin, sehingga seluruh energinya diberikan juga untuk orang miskin. Yudas pun ditegur, seolah-olah Yesus berkata, "Kata-katamu untuk orang miskin, tetapi hati dan budimu tidak ada pada mereka. Karena seandainya hati dan budimu pada orang miskin, tentu kamu akan sepaham dengan aku yang diurapi oleh Roh Kudus dan datang untuk menyelamatkan orang miskin." Yudas ada bersama dengan Yesus, tetapi hati dan budinya mengembara kemana-mana. Dikatakan dalam Injil hari ini, suka mengambil atau mencuri uang. Fokus dan pikirannya ada pada uang. Hingga energinya pun tersebar kemana-mana. Pengkhianatan terjadi saat Yudas justru bersama ada pada Yesus, tetapi gagal
fokus, tak memahami tujuan hidup Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita berusaha mendorong bahkan merayu orang untuk berbagi materi dan energi untuk mereka yang membutuhkan. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana mendoakan, mendidik, membantu dan mendorong orang agar memiliki hati dan budi yang tertuju kepada Allah. Sehingga materi dan energinya pun akan dibagikan dengan sukacita untuk kepentingan karya Allah melalui tindakan amal kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita kadang gagal fokus pada materi yang dibagikan dan energi yang dicurahkan, padahal yang jauh lebih penting adalah hati yang murah, mau berbagi, dan budi yang luhur, rela membantu. Dalam berbagi, bukan soal berapa banyaknya, tetapi bagaimana hati dan budi kita yang rela berbagi dengan sukacita karena mengalami hidup terberkati.